Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mata kuliah kalkulus 1 pertemuan kelima kita akan membahas tentang fungsi. Nah, sebelum itu tujuan dari perkuliahan ini yang pertama menentukan daerah asal dan daerah nilai fungsi dari R ke R. Dan yang kedua menggambar grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat. Ketiga membedakan fungsi ganjil dan fungsi genap. Yang keempat, menggunakan pergeseran untuk menggambar grafik fungsi. Yang kelima, menentukan komposisi fungsi. Dan yang terakhir, menentukan daerah asal atau domain. Ya. Kalau dalam fungsi kita sebutnya ini domain. Dan daerah nilai atau range. Ya. Range. Fungsi komposisi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dan grafik. Nah, definisi dari fungsi yaitu fungsi dari R bilangan real ke R adalah suatu aturan yang mengaitkan atau memadankan setiap X anggota bilangan real dengan tepat satu Y anggota bilangan real. Nah, jadi menurut definisi ini, fungsi ini adalah memasangkan setiap anggota bilangan real ke bilangan real yang lainnya, ya. Contohnya di sini notasinya, cara penulisannya di sini F fungsi R memadankan atau mengaitkan ke R lagi, ya. Nah, kalau bisa disebut seperti ini, ya. X di sini X dipetakan melalui fungsi Y sama dengan Fx. Nah, X di sini disebut peubah bebas dan Y disebut peubah tak bebas. Artinya peubah bebas itu bisa disebut tidak terikat, ya. Nah, kalau peubah tak bebas itu berarti terikat. Nah, maksudnya contoh misalkan ada Y sama dengan Fx. Nah, artinya di sini nilai Y ini tergantung pada nilai X di sini. Nah, X-nya bisa berapapun, ya. Bisa berapapun. Nah, kalau Y ini tergantung pada nilai X ini. Nah, itulah yang dimaksud tidak terikat dan terikat. Jadi X bebas berapapun selama itu bilangan real, dan nilai Y itu tergantung dari nilai X, ya. Makanya Y ini terikat atau tak bebas. Contoh di sini, contoh-contoh fungsi yang pertama Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, ini biasa disebut fungsi kuadrat, ya. Karena ini bermaksimal kuadrat 2, pangkat 2. Yang kedua, Fx sama dengan 1 plus akar X. Nah, ini juga contoh fungsi. Yang ketiga, Fx sama dengan X kuadrat. Nah, dan X-nya dibatasi dari negatif 2 sampai 3. Nah, itulah definisi dari fungsi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi dan bukan fungsi. Nah, di sini ada dua buah diagram, ya. Bilangan R yang domain, ini sebagai domain X, ini R range-nya atau Y-nya. Nah, di sini ada sebuah fungsi memasangkan R ke R. Nah, R-nya, anggota R-nya ini, dan range-nya hasilnya ini. Nah, ini disebut fungsi. Nah, disebut fungsi. Kenapa disebut fungsi? Tadi menurut definisi, karena fungsi itu memasangkan setiap anggota R, ya, tepat satu kepada anggota R lagi. Ya, ini kan semua pasangannya atau semua titiknya, domainnya, semua X-nya punya pasangan di R, dan pasangannya tepat satu. Jadi boleh kita simpulkan. Jadi menurut definisi fungsi itu memasangkan, ya, memasangkan setiap anggota R tepat satu, ya, tepat satu. Artinya kalau tepat satu berarti tidak boleh dua. Contoh lagi misalkan yang kedua di sini, ini disebut F bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Coba perbedaan gambar yang pertama dan kedua ini apa? Nah, lihat tadi kan memasangkan setiap anggota R ke R, ya, tepat satu. Artinya pasangannya harus satu. Di sini yang ini pasangannya satu, ini pasangannya juga satu,
ini pasangannya 1. Ini juga pasangannya 1. Kalau yang ini pasangannya 1. Ini pasangannya, nah ini pasangannya ada 2. Yang kesini, yang kesini. Berarti ini tidak memenuhi dari definisi fungsi, seperti itu. Contoh lagi misalkan seperti ini. Ini 1, 2, 3 misalkan 4, 5. Nah, misalkan ini ke sini, ini ke sini. Misalkan R. Nah, ini apakah ini disebut fungsi? Nah, ini juga tidak termasuk fungsi. Kenapa? Karena ada anggota bilangan R atau di sini sebagai X ya. Yang tidak mempunyai pasangan. Yang mana? Yang ini 2. Tadi menurut definisi yaitu memasangkan setiap anggota bilangan real ya tepat 1 ya. Ini tidak punya pasangan. Nah, berarti tidak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi. Gimana kalau seperti ini? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Ke sini, ini ke sini, sini. Ini fungsi bukan? Misalkan R. Ini juga disebut fungsi ya, karena syarat pertama punya pasangan. Nah, punya pasangan semuanya ya. Pasangannya harus 1, pasangannya juga 1. Nah, ini tidak punya pasangan di sini. Nah, ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa karena yang diwajibkan punya pasangan yang domainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, apa yang dimaksud domain? Daerah asal, notasinya itu DP ya, bisa disebut tulis DF, yaitu setiap X anggota bilangan real atau Fx anggota bilangan real ya, untuk domain. Yang selanjutnya daerah hasil atau nilai yang disebut range dari Fx, notasinya Rf, yaitu Fx-nya. Kalau ini X-nya daerah asal, kalau range ya Fx-nya. Nah, ya perbedaannya ini. Nah, kalau digambarkan seperti ini sebagai domainnya, ini sebagai range-nya, hasilnya ya. Domain sebelah kiri, range sebelah kanan, seperti itu. Nah, contoh, tentukan daerah asal dan daerah nilai dari yang pertama Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4, yang kedua Fx sama dengan 1 plus akar X. Nah, yang pertama karena fungsi Fx selalu terdefinisi untuk setiap X, maka untuk yang nomor 1 ini ya, X-nya semua anggota bilangan real. Jadi setiap anggota bilangan real jika dimasukkan ke fungsi ini itu terdefinisi ya. Jadi kita mencari anggota bilangan X ini ya, supaya kedua fungsi persamaan ini terdefinisi. Ya. Jadi nilai X berapa saja yang memenuhi untuk nomor 1? Yaitu semuanya, semua anggota bilangan real dari mulai negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang kita cari nilainya. Nah, nilai minimalnya dari berapa sampai berapa? Nah, kita fungsi ini kita uraikan ya. Jadi seperti ini, X plus 1 kuadrat plus 3, nilainya ini sama ya. Cuman ini dikuadratkan ininya. Nah, ini dengan ini nilainya sama. Nah, untuk apa? Untuk melihat nilai minimal. Misalkan X-nya diganti dengan nilai yang angka yang paling kecil, misalkan 0. Di sini 0 ya. Maksimal minimal nilai yang akan didapatkan berapa gitu. Misalkan ini 0 ya. Misalkan negatif 1 ya paling kecil. Negatif 1 tambah 1 kan 0. 0 kuadrat 0. Berarti sisanya 3. Nah, berarti nilai yang paling kecil itu jika kita memasukkan bilangan real ke dalam fungsi ini, itu nilainya 3 ya, minimal 3 ya. Tidak mungkin nanti ada jawaban misalkan RF-nya 2, tidak mungkin, karena yang paling minimal itu 3. Misalkan ini 0 ya, 0 atau negatif masih dikuadratkan jadi positif. Jadi paling kecil itu 0, misal negatif 1, maaf, negatif 1 di sini. X-nya negatif 1 berarti jadi 0, 0 kuadrat 0 ya. Berarti sisanya berapa? 3. Jadi minimal nilai yang akan didapatkan untuk X atau daerah asal yang paling kecil itu akan mendapatkan nilai 3. Nah, 3 berarti paling kecil 3 dan tak hingga seterusnya ya. Misalkan ini
tadi kan negatif 1. Kalau negatif 2 berarti berapa nilainya sampai tak hingga. Nah, seperti itu. Ya, kalau dituliskan seperti ini ya. Kurung tertutup 3, tak hingga. Selanjutnya untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2 domainnya bagaimana? Nah, domainnya itu X anggota bilangan real, X-nya lebih besar dari 0 atau X-nya positif ya. Kenapa positif? Karena di sini lihat. Di sini mengandung akar. Nah, jika X-nya semua bilangan real berarti termasuk bilangan negatif. Kalau 1 tambah negatif 1, nah ada akar negatif 1 nih. Nah, ini bukan bilangan real lagi ya. Masuknya bilangan imajiner ya nantinya. Atau bilangan bilangan imajiner ya. Jadi untuk memenuhi persamaan ini domainnya itu harus yang positif. Nah, jadi domainnya itu antara 0 sampai positif tak hingga. Nah, sekarang untuk nilainya ya, karena akar 0 lebih besar dari 0 untuk X positif, maka untuk nilainya nah maksimal ya, misalkan ini 0 hasilnya ya, berarti maksimal yang akan kita dapat yaitu 1. Jadi 1, tak hingga positif. Nah, seperti itu untuk menentukan daerah asal dan daerah nilai. Nah, selanjutnya grafik fungsi. Yang misal Y sama dengan fx himpunan titik-titik ya. X-nya sebagai domain, Y-nya sebagai range atau nilai. Nah, ini disebut grafik fungsi f ya. Misalkan ada sebuah fungsi ya, X-nya itu sebagai domain dan Y-nya sebagai range atau hasilnya, itu disebut grafik fungsi f. Nah, grafik fungsi sederhana. Di sini ada yang namanya fungsi linear ya. Fungsi linear itu maksimal pangkatnya 1 ya, AX plus B seperti ini contoh fungsi linear. Nah, fungsi linear itu kalau digambarkan sebagai garis, itu grafiknya berupa garis lurus ya, garis lurus. Nah, cara menggambarnya kita harus menentukan titik potong ya dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh di sini. Gambarlah grafik Y sama dengan X plus 1. Nah, langkah pertama kita cari titik potongnya. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X ya, berarti kita misalkan Y-nya 0 ya. Untuk menjadi sumbu X ya, kita misalkan Y-nya 0. Nah, kita ganti Y-nya dengan 0 di sini. Berarti 0 sama dengan X plus 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Nah, seperti itu. Berarti titik potong untuk sumbu Y-nya negatif 1,0. Nah, bisa pahami ya? Berarti sebaliknya juga sama. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti yang dimisalkan 0 berarti X ya. Berarti Y sama dengan X plus 1. Nah, Y-nya X-nya 0. Berarti Y sama dengan 0 plus 1. Berarti Y-nya 1. Nah, berarti titiknya 0,1 ya. 0,1. Seperti itu jika digambarkan. Tadi kita udah dapat 2 titik. Min 1,0 berarti di sini ya. Terus yang kedua 0,1 berarti di sini. Kita tinggal tarik garis. Nah, seperti itu. Kasih nama garisnya di sini. Tadi apa garisnya? Y sama dengan X plus 1. Nah, itulah langkah untuk mencari atau menggambar fungsi linear. Yang kedua, ada yang namanya fungsi kuadrat. Nah, bentuk fungsinya ya, yaitu mengandung kuadrat 2 di sini ya, polinom 2. Nah, itulah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu grafiknya berupa parabola. Kalau linear garis lurus, kalau grafik fungsi kuadrat itu parabola. Nah, parabola juga ditentukan oleh beberapa hal ya. Parabola itu ada yang terbuka ke atas ya. Ini parabola ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Nah, ini parabolanya seperti ini. Nah, jika terbuka ke atas itu kita dilihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya positif, terbuka ke atas, A-nya negatif, terbuka ke bawah. A di sini ya. A-nya positif berarti ke atas, ke bawah berarti A-nya negatif. Oh, maaf, ini A ya. A lebih besar dari 0 ke atas, A lebih kecil dari 0 ke
bawah terbukanya. Nah, di sini fungsi D, apa fungsi D? Nah, fungsi D ini yaitu untuk menentukan parabola tersebut memotong sumbu di sumbu berapa, atau tidak memotong, atau menyinggung ya. Jadi ada 3. Fungsi D ini untuk menentukan apakah parabola tersebut memotong di 2 titik, di 1 titik, atau bahkan tidak memotong sumbu ya. Fungsi D ini. Nah, D ini bisa dicari dengan B kuadrat min 4AC ya. Nah, misal di sini ada gambar di sini ya. Nah, untuk gambar ini A-nya lebih besar dari 0 ya, jelas ya, karena terbuka ke atas. Terbuka ke atas yaitu parabolanya A-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk D lebih besar dari 0 ya, yaitu parabolanya memotong di 2 titik ya. Jadi untuk A lebih besar dari 0 parabolanya terbuka ke atas, untuk D lebih besar dari 0 memotong di 2 titik. Nah, ini namanya titik puncak. Nah, untuk mencari titik puncak yaitu ini rumusnya. X, Y ya, X, Y puncak. X-nya ini min B per 2A, Y-nya ini min D per 4A. Nah, seperti itu. Nah, gambar yang kedua. Nah, ini A-nya masih positif, berarti terbuka ke atas. D-nya sama dengan 0, yaitu memotong di 1 titik atau menyinggung ya namanya. Menyinggung. Nah, gitu. Parabolanya bentuk seperti itu. Yang ketiga, masih A-nya positif, terbuka ke atas. Nah, D-nya ternyata nilai D-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, itu tidak memotong ya, tidak memotong sumbu. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana untuk A yang negatif? Nah, di sini ada gambar untuk A negatif, berarti terbuka ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. D-nya positif, berarti memotong di 2 titik. Nah, yang kedua, untuk A yang lebih kecil dari 0. Nah, ini D-nya sama dengan 0, berarti menyinggung. Yang terakhir, berarti tidak memotong. Nah, seperti ini. Ya, jadi A positif terbuka ke atas, A negatif terbuka ke bawah, dan D positif memotong di 2 titik, D sama dengan 0 menyinggung ya, menyinggung artinya memotong di 1 titik, dan D lebih kecil dari 0 atau negatif berarti tidak memotong sumbu. Nah, seperti itu. Sekarang menggambar grafik fungsi dengan pergeseran. Jadi selain tadi digambar mencari titik potong terhadap X dan Y, nah grafik fungsi itu bisa digambar dengan pergeseran. Yang pertama, jika diketahui fungsi grafik Y sama dengan fx ya, maka grafik Y sama dengan fx kurangi h plus k diperoleh dengan cara menggeser grafik ini sejauh h satuan ke kanan jika h-nya positif, ingat ya, jika h-nya positif, dan k ke atas jika k-nya positif. Nah, begitupun sebaliknya ya. Ini Y sama dengan fx kurangi h kurangi k diperoleh dengan cara menggeser grafik fx Y sama dengan fx sejauh h satuan ke kiri jika h-nya negatif, k ke bawah jika k negatif. Jadi untuk h positif itu ke kanan ya, kanan. Untuk h negatif ke kiri ya. Sedangkan untuk k positif ke atas, untuk K negatif ke bawah. Nah, seperti itu. Di sini ada sebuah contoh. Gambarkan grafik fungsi berikut. Nah, ya, di sini ada fungsi kuadrat. Nah, ini jika kita mau menggunakan pergeseran, ini kita harus ubah ke dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan x kurangi h plus k. Nah, ini kan. Nah, berarti nanti dilihat h dan k-nya. Nah, kita ini rubah dulu ya supaya bentuknya seperti ini. Nah, kita rubah ya, x kuadrat min 4x plus 4 kurangi 4 tambah 5. Ini dengan ini nilainya sama ya. Plus 4 kurangi 4 kan 0, berarti sama ya. Nah, yang dalam ini bisa kita sederhanakan. Nah, jadi x min 2 kuadrat. Nah, hasilnya sama saja dengan yang di atas. Ini tujuannya supaya bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Berarti kita dapatkan Y sama dengan X min 2 kuadrat. Nah, berarti Y sama dengan X kuadrat kan? Nah,
X kuadrat. Berarti digeser sejauh 2 ke kanan. Nah ini kan sejauh 2 ke kanan. Tadi menurut rumus ya. Nah ini kalau hanya positif, ini negatifnya karena rumus ya. 2 ke kanan. Untuk Y sama dengan X kuadrat tuh gambarnya seperti apa? Nah ini kan Y X kuadrat tuh gambarnya seperti ini, menyinggung dari 0,0. Jadi gambar jadi Y sama dengan X kuadrat tuh seperti ini. Nah sekarang digeser sejauh 2 ke kanan, berarti kita geser titik puncaknya ke 2. Nah seperti itu. Nah ini belum beres, lihat di sini ada apa? Plus 1 K. Nah tadi kan ini X kurangi H ya, berarti X kuadrat geser tadi H nya 2, geser ke kanan 2 langkah karena N ada plus 1, K nya plus 1 ya. Nah berarti kalau K positif ke bawah apa ke atas? Ya geser ke atas, berarti gambar ini kita geser ke atas. Nah ya, tadi kan gambarnya seperti ini, sekarang geser ke atas 1 langkah. Nah seperti itu. Itu untuk menggambar grafik fungsi menggunakan pergeseran ya. Nah yang terakhir, fungsi banyak aturan. Nah, bentuk umumnya fx, g1x sampai gn ya, jadi banyak fungsinya. Contoh di sini, gambarlah grafik fungsi yang pertama x kuadrat untuk x yang lebih kecil sama dengan 0, dan fungsi yang kedua x nya antara 0 dan 1, dan yang ketiga 2 plus x kuadrat untuk x lebih besar dari 1. Jadi di sini ada 3 buah fungsi yang akan kita gambarkan. Nah itulah fungsi banyak aturan namanya ya. Nah yang pertama kita gambarkan lebih dahulu, yang fx sama dengan x kuadrat itu parabola, jelas ya, nanti parabola berarti ini positif, parabolanya terbuka ke atas, nah, melalui titik 0,0 ya, seperti ini. Nah yang kedua, nah untuk ini fx sama dengan x berarti garis lurus karena ini fungsi linear ya, garis lurus karena ini positif berarti ke kanan ya, memotong 0,0 ke kanan, dan titiknya bulat kosong karena di sini tidak ada sama dengannya ya. Terus yang ketiga, nah fungsi kuadrat lagi, ini positif juga berarti terbuka ke atas ya. Nah gambarnya seperti ini ya, untuk 2 plus x kuadrat di sini. Ini garis penuh, titik penuh karena ada sama dengannya. Nah inilah gambar dari contoh fungsi banyak aturan. Nah seperti itu, mungkin cukup dulu untuk perkuliahan pertemuan kelima ini. Nanti masih lanjutan tentang fungsi ya, bila ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.